Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang saya rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Gustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan duduk berbincang bersama narasumber saya untuk membahas topik di sore hari ini, perayaan Hari Jadi Kota Banda Aceh yang ke-814 tahun. Nah, ini lumayan lama sekali nih. Nah pemirsa, Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Nah, sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Nah, saya langsung untuk menyapa terlebih dahulu narasumber saya di sore hari ini. Selamat sore untuk Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SE, AKMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Walafiat. Oke, baik. Pak, ini terima kasih banyak sudah bersemangat hadir di Studio Aceh TV, dan ini adalah kali kedua kita berjumpa ya Pak ya. Walaupun begitu nih saya masih sedikit grogi nih. Agar lebih santai lagi, saya butuh sekali banyak informasi tentang kemajuan dari prasarana juga dan sarana yang ada di Kota Banda Aceh. Pak, terima kasih sekali lagi, dan selamat datang, selamat sore untuk Bapak General Manager Kiryat Muraya Hotel Aceh, Bapak Bambang Pramusinto. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda, Pak? Luar biasa, Pak. Sama dengan Bapak Wali Kota, saya juga nanti butuh informasi terkait ini salah satu hotel terbaik yang ada di Kota Banda Aceh, dengan view-nya yang juga luar biasa sekali, pusat Kota Banda Aceh nih Pak ya, menjadi ikon juga nantinya. Baik, terima kasih dan selamat sore untuk Bapak Asisten 1 Pemkot Banda Aceh, Bapak Faisal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga sudah hadir di Studio Aceh TV. Nah pemirsa, hari ini kami akan banyak berbincang tentang perayaan Hari Jadi Kota Banda Aceh, dan mungkin saya bisa langsung ke Bapak Wali Kota. Pak, kita melihat ini umur yang ke-814 tahun ini luar biasa, sudah sangat tua ya Pak. Nah, semenjak Anda menjabat sebagai Wali Kota, bagaimana Anda melihat sendiri perkembangan dari Kota Banda Acehnya sendiri Pak? Terima kasih Bu, apa namanya? Ibu Ada ya. Ibu Ada. Ada. Ya Alhamdulillah, Banda Aceh tepatnya tanggal 22 April 2019 ini genap berusia 814 tahun. Saya kira sebuah kota yang sudah termasuk kota tua ya, dan tentu kita juga tidak hanya melihat apa yang sudah ada sekarang ini, tapi juga kita harus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kota Banda Aceh ini. Kita di beberapa tahun silam, daerah kita ini adalah termasuk daerah konflik. Kemudian di tahun 2004 kita masuk terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Tanggal 26 Desember 2004 kita terjadi gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan seluruh infrastruktur dan juga masyarakatnya yang terkena daripada tsunami. Dan ini adalah boleh dikatakan Banda Aceh itu kita mulai tahun 2005 kembali kita membangun kembali. Mulai dari nol lagi ya Pak? Dari nol lagi. Itu memang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi Alhamdulillah apa yang terjadi sekarang, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, kita terus berbenah dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh negara yang telah memberi perhatian terhadap Kota Banda Aceh ini, dan juga semua pihak baik yang dalam negeri juga sudah membantu banyak Banda Aceh, sehingga Banda Aceh sekarang itu sepertinya itu sudah terlupakan dengan kondisi konflik, dengan kondisi apa yang terjadi di tahun 2004 yang lalu, di mana pembangunan sangat pesat, perubahan-perubahan yang sangat signifikan terakhir ini, sehingga Alhamdulillah kita merasa bahwa Banda Aceh ini yang terus berbenah sudah mulai kelihatan sebuah kota yang merupakan ibu kota provinsi. Baik. Ini ada
perumpamaan ini katanya untuk memulai membangun lagi Aceh, khususnya kota Banda Aceh dari nol, dari tahun 2005 ya Pak ya. Nah ini butuh pengorbanan yang luar biasa, di mana kita tragedi gempa dan juga tsunami di tahun 2004. Nah apakah Anda juga setuju dengan statement bahwasanya untuk memajukan sebuah peradaban baru, begitu maksudnya harus mengorbankan darah dan air mata? Setuju Kak Pak? Iya, memang seperti itu. Karena memang begitu kita memulai kembali seperti ini, tentu kita yang paling penting adalah kita jangan larut dengan kondisi yang pernah kita alami. Karena itu peristiwa yang diberikan atas kekuasaan Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita larut dengan itu, nah kita tiap hari cerita itu aja. Kesedihan Kita saja. konflik, kita gempa, kita tsunami, ya. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita bekerja, baik itu masyarakat, pemerintah dan semua pihak. Mari kita bahu membahu, kita majukan Banda Aceh yang lebih baik, yang gemilang untuk masa yang akan datang. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Anda nih Bapak Wali Kota. Selama Banda Aceh berada di bawah kepemimpinan Anda, apakah pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan ekspektasi Anda dan juga harapan Anda, Bapak? Ya, memang Banda Aceh ini merupakan kota sejarah, ya, kota yang memiliki berbagai cagar budaya yang luar biasa, dari Masjid Baitur Rahman, dan juga kita banyak sekali benda-benda peninggalan-peninggalan sejarah yang luar biasa yang menjadi modal besar dalam mengembangkan sektor wisata Kota Banda Aceh. Jadi kita pun sekarang mengarahkan pembangunan itu dalam melestarikan apa yang sudah kita miliki, ya. Seperti Banda Aceh pernah terjadi peristiwa tsunami. Betul. Kita membangun gedung tsunami, ya. Ini kita punya nilai yang luar biasa ini, ya, untuk nilai jual yang luar biasa yang bisa memancing masyarakat, bisa memancing dunia masyarakat internasional, domestik untuk datang ke Banda Aceh melihat apa museum tsunami ini. Kemudian juga kita ada yang baru kita bangun, itu Sungai Krung Aceh, ya, yang Krung Darui, ya. Krung Darui ini dulu masa kerajaan Sultan Ikana Muda, itu sungai itu dialirkan, sempat mengalirkan air ke gunungan, yang di situ tempat ambil wudhu, tempat permandian para raja-raja waktu itu. Jadi sekarang kita benahi itu. Ya. Mungkin kalau kita lihat itu, saya pun nggak terpikirkan bahwa itu bakal terjadi seperti itu. Ya. Ini semua adalah dalam rangka menguatkan apa yang sudah kita miliki, untuk menguatkan sektor wisata. Karena Banda Aceh ini tidak sama dengan daerah Takengon, dengan daerah Laut Semawe, dengan daerah wilayah barat selatan sana. Di sana ada kebun sawit, ya, ada kebun nilam. Daerah timur ada minyak, ya. Kemudian seperti daerah tengah ada kopi. Betul. Banda Aceh adalah perdagangan. Banda Aceh adalah wisata, ya. Jadi wisata itu harus kita benahi betul, sehingga bisa orang datang sebanyak mungkin, sehingga hotel Bapak ini penuh terus. Baik, dengan cara melestarikan sektor ataupun pusat wisata ini akan menjadi menjadi daya tarik sendiri, ya Pak, ya, bagi wisatawan lokal dan juga internasional. Nah, kalau dari Pak Bambang sendiri, Anda ini bisa menjadi, Anda adalah salah satu pelaku dari mempromosikan bagaimana Kota Banda Aceh ini kepada tamu-tamu Anda. Ini sesuai dengan tema kita di sore ini, bagaimana pertama kali Anda mempromosikan, kemudian mensosialisasikan promosi budaya Banda Acehnya sendiri, Pak, kepada tamu Anda. Ya, terima kasih Mbak Tia. Sebagai pelaku bisnis pariwisata baru di Banda Aceh, tentu sebelum kita betul-betul terjun, kita sudah pelajari sebelumnya. Sehingga arahannya sudah jelas bahwa untuk menjadikan industri hotel itu berkembang di Banda Aceh, kuncinya salah satunya adalah kita jangan melupakan apa itu kanun syariah Islam. Dan ini betul-betul dari awal hotel kita sangat komit, gitu. Kemudian juga local wisdom
banyak sekali di Banda Aceh ini, sehingga kita pun juga menjadikan ini sebagai unique selling point hotel kita, karena ternyata banyak wisatawan di luar sana yang belum banyak mengetahui tentang keistimewaan Banda Aceh atau Aceh pada umumnya. Nah, saya pun secara intensif itu ikut mempromosikan Banda Aceh, Aceh keluar bahwa berinvestasi di Banda Aceh itu sangat-sangat menguntungkan. Dan saya sebagai testimoni sebagai pelaku usaha sangat confidence tentang itu. Dan hal ini pun tentu alhamdulillah berkat silaturahmi yang saya bina ke semua lapisan, alhamdulillah Kiryat Murai Hotel Aceh bisa diterima di Banda Aceh ini, sehingga alhamdulillah kita di tahun 2018 itu pencapaiannya melebihi target. Wow. Ya, dan hal ini membuat semakin yakin dari Kiryat Internasional untuk mengembangkan, dan sudah terbukti tahun ini kita akan membangun 2 hotel lagi, Mbak. Di Banda Aceh 1 persis di seberang, dan satu lagi yang sudah kita mulai pembangunannya adalah di Takengon. Takengon luar biasa juga. Iya, di dekat Danau Lutawar. Ini juga salah satu bukti nyata bahwa sangat menguntungkan berinvestasi di Banda Aceh atau di Aceh. Lupakan hal-hal dulu. Mungkin image yang terbentuk di luar sana itu yang harus kita betul-betul lawan. Betul. Image yang salah. Nah, saya sebagai saksi hidup ya, insya Allah itu terus untuk berjuang untuk mempromosikan bahwa mari berinvestasi sesuai dengan itunya bidangnya ya. Kalau saya perhotelan, saya akan promosikan pada investor-investor yang memang bergerak di bidang perhotelan. Nah, ketika Anda melakukan promosi ke para investor yang ayo ajak mereka untuk menanam investasi juga ataupun saham misalkan ini Pak Bambang, tentunya mungkin ada kendala, apalagi cara mengubah paradigma dari masyarakat sendiri ini menjadi tantangan khusus ya Pak dari tim Kiryat, mungkin Pak bagaimana? Betul ya, itu konstruksi logis dalam suatu bisnis. Tapi kita punya outcome-nya, kita punya solusinya. Ya, dan tidak dipungkiri bahwa 70% karyawan saya adalah local staff, orang-orang Aceh. Di mana memang dalam proses itu bekerja, kita memang ekstra dalam pelatihannya, bimbing mereka, karena masih sedikit mereka ini yang memang passionnya di hospitality, gitu loh, ya kan, sulit untuk betul-betul memberi pengertian bahwa kita ini jual jasa. Jadi walaupun tamu salah, ya jangan digas, gitu kan, kita tetap harus bagaimana secara diplomasi kita menyampaikan itu kepada tamu. Dan alhamdulillah dengan pencapaian yang 2018 ini saya sangat optimis, lambat laun tingkat kepedulian masyarakat, kemudian keterampilan daripada staf saya ataupun hotel-hotel lain itu semakin berkembang. Itu saya optimis sekali. Artinya salah satu cara Anda untuk merekrut dari orang lokal ya? Nah, ini adalah salah satu strategi. Oke, setuju sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang. Saya nanti akan kembali lagi pada Anda. Saya ke Bapak Faisal. Pak, dengan segala permasalahan yang ada di Kota Banda Aceh sebenarnya yang masih menjadi fokus utama dan ini masih menjadi PR dan harus dibenah kembali dalam sektor apa saja ini Pak? Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin di Banda Aceh itu kan seperti yang Bapak katakan Pak Wali, sektor wisata yang utama mungkin sedang dibenah oleh Pak Wali sesuai dengan visi misi Bapak Wali oleh kita, menjadikan Banda Aceh kota gemilang dalam bidang syariah. Tentunya yang di Banda Aceh selain kota jasa, perdagangan, itulah satu lagi ya kota wisata. Artinya yang punya potensi besar itu di wisata. Maka Bapak Wali Kota berkomitmen untuk membangun Banda Aceh agar promosi Banda Aceh ini dikenal oleh bahkan dunia, jangan hanya nasional tapi dunia. Mengajak untuk berwisata ke Banda Aceh. Banyak wisata-wisata yang sedang kita promosikan tentunya.
Ya, seperti misalkan banyak sekali seperti pemakaman kuno ya, seperti makam-makam sultan yang lainnya, ini yang masih butuh perhatian khusus dari mulai dipugar kembali ya, seharusnya seperti itu ya Pak ya. Baik, nah pemirsa, kami akan segera kembali nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Silakan kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini, perayaan Hari Jadi Kota Banda Aceh yang ke-814 tahun, nanti jatuh di hari Senin 22 April 2019. Ditunggu di segmen kedua teleponnya, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.